Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama Bapak Arya. Di kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi vektor dari dua titik dan juga tentang panjang vektor. Oke, let's go. Oke, kita kenang dulu masa lalu yang indah ya. Nah, di video sebelumnya kalian sudah pernah menjawab ini ya, mencoba mencari tahu hubungan titik akhir ini, titik akhir, titik awal dan juga vektornya. Oke, kita lihat kembali ya. Yang nomor satu nih, kita nomor satu titik A. Titik A ini 1,1 ya. Titik A itu koordinatnya 1,1. Kemudian titik B itu koordinatnya 2,3 ya. X-nya 2, kemudian Y-nya 3 ya. Nah, kemudian yang ditanyakan, kita lihat vektor BA. Vektor BA-nya, kita lihat vektor BA. BA berarti titik awalnya B dan titik akhirnya adalah A. BA awalnya B, kita lihat dia untuk ke arah A, dia perlu turun 2 tingkat ya. Berarti di sini karena turun 2 tingkat artinya dia negatif 2. Dan kemudian dia perlu ke kiri apa namanya? Ke kiri satu petak nih, berarti dia negatif 1. Oke, yang horizontalnya negatif 1, yang vertikalnya negatif 2. Artinya di sini min 1, di sini min 2. Oke. Kita lanjut yang nomor 2. Nah, yang C CB, titik akhir C, titik awal B, dan vektor BC. Kita lihat titik akhir C. Oke, ini C ya. C-nya koordinatnya adalah 6,4 ya. 6,4. Kemudian vektor B itu titiknya tadi sama ya. Vektor titik B maksudnya 2 dan 3. Nah, sekarang BC. Nah, BC-nya kita lihat B ke C itu perlu ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4. Oh, berarti di sini 4. Dan dia perlu naik 1. Berarti di sini 1. Nah, artinya vektor BC itu horizontalnya tadi 4 ya. Artinya dia vektornya 4. Nah, tadi vertikalnya 1. Berarti 4, 1. Oke. Nah, sekarang kalian lihat apakah ada hubungannya nih di konsen ke yang nomor 1. Apakah ada hubungannya antara titik akhir, titik awal, dan vektor? Lihat nih, 1, nih angka 2, kemudian hasilnya min 1. Bagaimana bisa angka 1, 2 menghasilkan min 1? Nah, gimana caranya? Iya, caranya adalah dikurang. Jadi 1 dikurang 2 itu hasilnya min 1. Kemudian 1 dikurang 3 itu hasilnya min 2. Jadi, apakah bisa kita simpulkan bahwa vektor dari dua titik itu adalah titik akhir dikurang titik awal? Kita lihat yang contoh kedua tadi, nomor 2. Benar nggak? Kalau kita kurangkan di sini, 6 dikurang 2 hasilnya, oh 4. 6 dikurang 2, oh iya benar, 4 ya. Kemudian 4 dan 3, kalau dikurangkan hasilnya berapa? 1. Oh benar, 1. Iya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa vektor dari dua titik, kalau itu ada dua buah titik, dia caranya atau rumusnya adalah titik akhir dikurangkan dengan titik A, titik awal. Ingat, titik akhir dikurang awal ya. Akhir dikurang awal. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh sederhana ya. Diketahui dua buah titik A 2, min 1 dan B 5,10. Vektor AB adalah, oke, nah sebelum kita jawab, kita harus tentukan dulu yang titik akhir mana, titik awal mana. Di sini ditanyakan A ke B. Nah, berarti yang ingat ya, yang vektor itu yang di belakang ini adalah titik akhir. Nah, ini titik akhir ya. Sedangkan yang A-nya ini adalah A awal. Berarti vektor AB itu sama dengan titik B dikurang dengan titik A gitu ya. Nah, titik B-nya tadi adalah 2, negatif 1 dikurang sorry maaf.
titik B-nya itu adalah 5,10 ya, dikurang titik A-nya adalah 2, min 1. Oh ya, ini penulisannya horizontal ya, ke kiri ke kanan gitu ya. Kalau yang di sebelumnya kan atas bawah gitu. Titiknya ya, kalian boleh terserah aja milihnya. Oke, lanjut. Maka kita kurangkan di sini artinya 5 dikurang 2, kemudian 10 dikurang negatif 1. Maka 5 kurang 2 hasilnya 3, dan 10 kurang negatif 1 itu hasilnya ini negatif ketemu negatif jadi positif ya. 10 tambah 1 artinya 11. Maka jadi vektor AB itu sama dengan 3, 11. Oke. Nah, Pak, kenapa sih Pak kita harus tahu rumusnya itu akhir dikurang awal? Kan bisa aja kita dari gambar, Pak. Kita gambar aja titik A-nya di mana, titik B-nya di mana, terus kita gambar gitu ya, Pak. Nanti setelah kita gambar ya terus kita hitung aja, Pak, ini berapa. Ya, memang benar kalian bisa mengerjakannya dengan gambar seperti itu, seperti soal sebelumnya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya itu titiknya adalah min 100, 1000 misalkan. Kemudian titik keduanya adalah 1 juta, 1 miliar misalkan. Nah, itu gimana kalian mau menggambarnya titik sepanjang itu gitu kan? Nah, kan sulit. Makanya kita perlu mencari suatu pola gitu ya. Nah, karena dapatkan rumus yang ini tadi, titik akhir dikurang titik awal. Oke, kita bahas lagi contoh yang lain. Jika vektor PQ sama dengan min 1, min 2, min 1 dan koordinat titik P adalah 4, negatif 3, koordinat titik Q adalah dari sini kita ketahui vektornya adalah tadi PQ itu sama dengan negatif 2, negatif 1 ya. Nah, PQ berarti titik akhirnya adalah Q ya. Ini titik akhir, sedangkan P-nya ini adalah titik awal. Nah, berikutnya berarti yang kita ketahui kan sih titik P itu sama dengan 4, negatif 3 ya. Oh, berarti kita tahu titik awalnya nih. Nah, berarti yang kita cari tadi titik A akhirnya ya, yang Q-nya yang kita cari. Oke, kita jawab. Tetap seperti tadi ya. Titik PQ itu sama dengan akhir dikurang awal. Berarti akhirnya adalah Q, berarti Q dikurang dengan P. Gini ya. PQ-nya adalah min 2, min 1. Nah, Q-nya kan kita nggak tahu nih, berapa nih Q-nya ya. Maka kita misalkan aja Q-nya ini adalah X Q gitu ya. Dan Y Q gitu ya. Kita nggak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa, Q ini. P tadi itu adalah 4, negatif 3. Oke, nah, maka kalau kita jabarkan ya, kita bahas masing-masing. Misalkan kita jabarkan yang cari X-nya dulu. Kita cari X Q-nya. Berarti ini artinya kan min 2 sama dengan X Q dikurang 4 ya. Nah, ini kita ambil atasnya nih. Min 2 sama dengan X dikurang 4 ya. Maka supaya X, karena X Q yang kita cari, X Q-nya supaya sendiri, min 4 kita hilangkan min 4-nya dengan cara kita tambah 4. Sini juga tambah 4. Maka min 2 tambah 4 dapat 2. Min 4 tambah 4 itu hasilnya 0 ya. Berarti sini sisa X-Q. Nah, maka yang X kita dapat sudah 2. Kemudian kita cari yang Y-Q-nya. Y-Q-nya berarti ambil ini. Min 1 sama dengan Y-Q min 3 ya. Oke. Ini berarti kalau kita jabarkan min 1 sama dengan Y-Q plus 3. Karena kita cari Y-Q berarti plus 3-nya ini harus hilang. Maka plus 3 itu supaya hilang kita kurangkan 3 ya. Berarti sini kurang 3. Y-Q di sini juga kita kurangkan 3. Nah, maka dapat Y-Q-nya sama dengan negatif 4. Maka bisa kita simpulkan, jadi
titik Q itu adalah 2, negatif 4. Oke, gimana? Mudah? Mudah ya. Kita lanjutkan. Nah, itu tadi untuk vektor 2 titik. Kita akan lanjut ke pembahasan kedua, yakni panjang vektor. Oke, kemarin kalian sudah juga mencoba mencari panjang vektor ya. Kalian tulis sendiri gitu kan di buku kalian masing-masing dan kumpulkan kemarin. Vektor BA. Vektor BA kita lihat vektor BA ini sama seperti soal yang tadi ya. Vektor BA ini tadi dapatnya ini turun ke bawah 2, kemudian ke kiri 1, berarti dia di sini min 2, di sini min 1. Kira min 1, di sini min 2. Nah, sekarang cari panjang vektor BA-nya. Nah, kalau kalian lihat mencari panjang vektor BA, gimana caranya kalau seperti ini ya? Kalau kalian di buku enak ya, kalau pakai penggaris ya tinggal kalian ukur aja pakai penggaris gitu kan, terus dapatnya berapa ya kalian tulis, misalkan dapat 3 cm ya 3 cm gitu kan. Mudah, tapi kalau seperti ini gimana cara mencarinya? Nah, untuk itu mari kita lihat rumusnya bagaimana. Ting. Oke, kita coba cari panjang vektor. Nah, ini Bapak ada punya nih vektor AB ya. Nah, ini vektor AB. Kita lihat vektor AB-nya ini berapa dulu. Ini dari A ke B ke A-nya ini perlu 1, 2, 3. Perlu 3 ke kanan, berarti dia 3 positif. Kemudian dia perlu ke atas 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4 ya. Nah, berarti ini vektor AB itu dia apa namanya 3, 4 ya. Oke, sekarang kalau kita cari panjangnya bagaimana? Oke, nah sekarang kalian lihat nih, kalau Bapak gambar sebuah garis, ting ini ya, kemudian garis ini. Nah, lihat ada terbentuk apa dia? Ya, dia terbentuk sebuah segitiga siku ya. Nah, sebuah segitiga siku-siku. Dengan kalian lihat nih tadi nih alasnya ini 3 ya, kemudian tingginya ini 4 kan ya. Tadi kan nih ada 4 tuh, 2, 3, 4 ya. Terus ini sisi miringnya. Nah, sisi miringnya ini inilah yang merupakan panjang dari AB. Nah, gimana nyari sisi miring? Nah, ingat ini menggunakan Pitagoras, yakni akar, lihat ya. Pitagorasnya ini akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tinggal kita hitung. Ini 3 kuadrat jadi 9, 4 kuadrat jadi 16. Akhirnya akar 9 tambah 16, 25. Akar 25 sama dengan berapa? Sama dengan 5. Jadi panjang AB itu sama dengan 5. Nah, kalian lihat nih, pas tadi memasukkan pertama kali Pitagoras, bisa kalian lihat tadi angkanya adalah 3 dan 4. Apakah sama dengan ini? Nah, ini. Ya, sama ya. Jadi, apa namanya, nilai vektor itu sama yang dimasukkan di sini. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa kalau diketahui vektor U itu AB atau mungkin penulisannya seperti ini secara horizontal atau mungkin menggunakan AI gini atau BJ gini. Ini sama ya, penulisannya sama. Maka panjang vektor U itu adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, gitu. Datangnya dari mana? Datangnya dari yang tadi Bapak jelaskan rumus teorema Pitagoras. Oke, kita coba cari ya. Tentukanlah panjang vektor BA sama dengan min 2, min 1. Oke, kita coba cari vektor BA. Vektor BA tadi dia min 2, min 1. Maka panjang vektor BA berdasarkan rumus ini itu artinya sama dengan akar min 2 dikuadratkan tambah dengan min 1 dikuadratkan. Oke. Nah, kemudian min 2 kuadrat adalah 4. Min 1 kuadrat itu artinya 1. 4 tambah 1 5. Nah, didapatkan akar 5. Jadi, panjang dari vektor BA itu sama dengan akar 5. Oke, gimana, mudah ya? Panjang vektor gampang.
Kita coba contoh yang lain. Jika diketahui koordinat titik P 5,7 dan titik Q min 2,3, tentukanlah panjang vektor PQ dan QP. Oke, pertama tentu kita harus cari tahu dulu vektor PQ itu berapa. Oke, kita gunakan yang pembahasan materi sebelumnya. Vektor PQ, akhirnya Q ya, berarti ini Q dikurang P. Q dikurang P, Q-nya adalah min 23 dikurang P-nya adalah 57. Nah, maka Q dikurang P ini artinya min 2 dikurang 5, 3 dikurang 7. Nah, maka min 2 kurang 5 itu artinya min 7. 3 dikurang 7 dapat 3 dikurang 7 dapat negatif 4. Nah, dapat nih sudah vektor PQ-nya. Oke, sekarang kita cari panjangnya. Panjang PQ. Maka ini sama dengan akar min 7 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Maka didapatkan min 7 kuadrat itu 49. Tambah min 4 kuadrat itu 16. Kita coba tambahkan. 65, 1, 65. Nah, 65 apakah bisa dikecilkan? 65 itu 13 kali 5 ya, berarti nggak bisa dikecilkan ya. Berarti sudah seperti ini saja, panjang PQ-nya sama dengan akar 65. Nah, berikutnya kita coba mencari yang KP. Vektor KP itu sama dengan berarti akhirnya P dikurang Q ya. P-nya tadi 5,7. 57 ya. Dikurang Q-nya tadi min 23. Nah, kita coba kurangkan. 5 dikurang min 2. 5 dikurang min 2. Kemudian 7 dikurang dengan 3 ya. Negatif ketemu negatif jadi positif. 5 tambah 2 jadinya tuh 7. 7 kurang 3 4. Oke, dapatkan vektor KP-nya adalah 7, 4. Oke, sekarang kita cari panjangnya. KP. Maka ini sama dengan akar 7 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sama dengan 7 kuadrat 49 tambah 4 kuadrat dapatnya 16. 49 tambah 16 dapat 65. Nah, menarik ini ya. Kok dapatnya sama ya? Nah, ini bisa kalian lihat nih. Vektor KP dan vektor PQ sama-sama panjangnya 65. Padahal vektornya berbeda. Bisa kalian lihat nih vektor PQ-nya tadi min 7, min 4 dan vektor QP-nya 7,4. Kok bisa? Oke. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai panjang vektor. Untuk jawaban dari pertanyaan tadi kok bisa sama? Mungkin kalian bisa cari-cari tahu lebih lanjut. Dan kalau kalian dapat jawabannya silahkan komen di kolom komentar, kita diskusikan apakah pikiran kalian dan pikiran Bapak sama. Oke? Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih banyak. Sehari mengajar dan selamanya menginspirasi bersama Bapak Arya. Sampai ketemu di video materi berikutnya. See you in the next video and bye-bye.